dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Leni Mulyani, NIM 2018-017131 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Organisasi dengan Motivasi sebagai Variabel Moderasi, Studi Kasus pada Organisasi Lembaga Mahasiswa UST. Yang pertama, latar belakang. Yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini yaitu yang pertama, partisipasi penyusunan anggaran pada program kerja organisasi lembaga mahasiswa yang tidak sesuai realisasi. Maksudnya, masih rendahnya partisipasi dari anggota organisasi selama penyusunan anggaran organisasi. Kemudian yang kedua, masih jarangnya penelitian tentang organisasi lembaga mahasiswa yang ada di lingkungan kampus UST. Kebaruan yang saya lakukan yaitu dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Hataimi tahun 2018 yaitu meneliti tentang kinerja aparat pemerintah. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan mengenai kinerja organisasi lembaga mahasiswa. Kemudian kebaruan dari penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Wardani tahun 2021, saya menambahkan variabel komitmen organisasi sebagai X2, kemudian saya juga menggunakan variabel motivasi sebagai moderasi. Landasan teori yang saya gunakan yaitu Grand Teori GST. GST yang pertama mengenai partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen organisasi. Partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen organisasi sebagai faktor penentu kinerja sebuah organisasi. Semakin tinggi faktor penentu tersebut, maka akan semakin tinggi kemungkinan pencapaian tujuan organisasi menurut Solihun dan Rohman tahun 2012. Kemudian GST untuk kinerja organisasi yaitu seseorang yang memahami tujuan akan mempengaruhi sikap kinerja dalam organisasi. Perilaku individu diatur oleh pemikiran dan niat seseorang dalam bekerja, menurut Akbar dan Irwandi tahun 2014. Kemudian GST untuk motivasi, yaitu dapat bekerja sebagai proses motivasional karena GST dapat menciptakan perbedaan antara performance saat ini dengan performance yang diharapkan. Teori ini juga menjelaskan bahwa penetapan tujuan yang akan datang dapat diukur dari hasil yang dapat meningkatkan kinerja yang diikuti dengan kemampuan dan keterampilan kerja. Selanjutnya mengenai kerangka pikir dan hipotesis, yaitu yang pertama, partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi yang saya susun sebagai hipotesis pertama. Kemudian, komitmen organisasi sebagai X2 berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi yang saya susun sebagai hipotesis kedua. Kemudian, partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi yang diperkuat oleh variabel moderasi yaitu variabel motivasi yang saya susun sebagai hipotesis ketiga. Kemudian, komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi yang diperkuat oleh variabel moderasi yaitu variabel motivasi yang saya susun sebagai hipotesis keempat. Kemudian, metode penelitian. Populasi yang saya gunakan yaitu seluruh mahasiswa yang tergabung pada organisasi lembaga mahasiswa yang ada di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Sampel yang saya gunakan yaitu sebagian dari populasi atau sebagian dari anggota organisasi lembaga mahasiswa yang ada di UST. Teknik pengambilan sampel yang saya gunakan yaitu convenience sampling, maksudnya yaitu sampel kebetulan, di mana kuesioner dalam bentuk Google Form diberikan kepada orang lain untuk kembali disebarkan kepada responden agar dapat memperoleh data yang lebih banyak. Kemudian data yang saya gunakan yaitu data primer. Metode pengumpulan data yang saya gunakan yaitu kuesioner yang saya buat melalui Google Form yang saya sebarkan melalui sosial media WhatsApp. Variabel diukur dengan skala Likert 5 poin. Dengan penjelasan jawaban pertanyaan positif, sangat setuju skor 5, setuju skor 4, netral skor 3, tidak setuju skor 2, sangat tidak setuju skor 1. Kemudian untuk jawaban pernyataan negatif, sangat setuju skor 1, setuju skor 2, netral skor 3, tidak setuju skor 4, sangat tidak setuju skor 5. Pemberian skor skala Likert pada pernyataan positif dimaksudkan untuk memberikan penilaian atas pengisian kuesioner pada pernyataan yang bersifat positif. Pemberian skor skala Likert pada pernyataan negatif dimaksudkan untuk memberikan penilaian atas pengisian kuesioner pernyataan yang bersifat negatif. Pernyataan negatif ini dibuat untuk memastikan keseriusan responden dalam mengisi kuesioner yang diberikan.
Kemudian uji kualitas data yang saya gunakan, yang pertama uji validitas, digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kemudian yang kedua uji reliabilitas, digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban pernyataannya itu konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kemudian untuk teknik analisis data, yang pertama yang saya gunakan uji statistik deskriptif. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif untuk melakukan analisa data yang diperoleh dari responden melalui Google Form yang telah diisi oleh responden saat penelitian berlangsung. Kemudian yang kedua, uji asumsi klasik. Yang saya gunakan yang pertama uji normalitas yang bertujuan menguji suatu model regresi dari suatu variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Kemudian yang kedua, uji heterogedatisitas digunakan untuk melihat dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan lain. Kemudian yang ketiga, uji multikolineritas bertujuan untuk mendeteksi apakah tidak terdapat korelasi yang tinggi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Kemudian uji hipotesis yang saya gunakan yaitu uji statistik T yang bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian uji F-test yang menunjukkan apakah semua variabel bebas berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Kemudian uji R digunakan untuk menjelaskan seberapa besar kontribusi dari variabel independen terhadap variabel dependen. Yang terakhir, teknik analisis data yang saya gunakan yaitu uji moderasi. Diuji menggunakan Moderate Regression Analysis atau MRA. MRA menggunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan memberi data yang digunakan untuk mengontrol pengaruh variabel moderasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, salam.